Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi ini kita akan bincang-bincang soal investasi. Jadi ada yang tanya, investasi yang menguntungkan itu apa saja? Atau investasi terbaik tahun 2022 itu apa saja yang menarik? Khususnya untuk investasi untuk pemula, yang tepat dipilih itu investasi apa saja. Nah, ini akan kita ulas teman-teman, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke teman-teman, analis syariah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang soal investasi untuk pemula atau investasi terbaik yang menguntungkan untuk pemula, tepatnya seperti itu. Nah, sebelum itu kita akan ngobrol dulu soal, bukan ngobrol ya, cerita dulu soal investasi di masa pandemi atau investasi di zaman modern saat ini. Tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu misalnya investasi saham, orang harus ngantri untuk ikut membeli saham yang IPO atau yang baru listing. Dan pada saat itu kita juga harus lakukan itu semua secara offline. Tapi saat ini berbeda, di mana kita bisa mulai investasi cukup dengan modal smartphone atau HP, atau untuk saat ini bisa pakai Android ataupun Apple dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang masih pelajar, masih mahasiswa atau baru selesai kuliah, juga masih tetap bisa berinvestasi dengan modal seadanya. Nah, saya sampaikan, jadi ada beberapa yang kita ingin bahas, yaitu ada Bibit. Teman-teman mungkin sudah kenal Bibit yang sering dipromosikan oleh Deddy Corbuzier. Ada juga emas online, ada juga saham dan reksadana. Tapi emas tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mungkin pada kesempatan lain di video berikutnya. Nah, kita mulai dulu dari Bibit ya. Jadi Bibit itu sebenarnya juga aplikasi, tapi lebih tepatnya kalau teman-teman mau investasi di Bibit itu investasi reksadana. Nah, apa itu reksadana? Bedanya dengan saham apa? Jadi teman-teman, kalau misalnya kita belum punya basic investasi yang baik, kita belum bisa menganalisa laporan keuangan, kita belum bisa menganalisis saham apa yang akan kita beli, maka sebaiknya kalau mau investasi mudah, itu investasi di reksadana. Nah, salah satu platform aplikasi untuk investasi yang terbaik saat ini, salah satu platform investasi yang kami rekomendasikan adalah Bibit. Jadi Bibit ini tempatnya kalau teman-teman mau investasi reksadana. Jadi sudah saya sampaikan tadi, bedanya saham dengan reksadana. Kalau saham itu teman-teman langsung investasi ke perusahaannya. Kalau reksadana, teman-teman ibaratnya menitipkan dana teman-teman ke ke fund manager atau pihak yang ahli dalam mengelola keuangan. Teman-teman tempatkan dana di situ dan kemudian mereka yang mengelolanya. Apakah itu dengan dibelikan saham, apakah itu dengan investasi di platform lain atau lain sebagainya. Intinya teman-teman menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dana tersebut kepada pihak fund manager atau pihak pengelola dana nasabah. Nah, itu salah satunya kalau teman-teman memilih investasi di reksadana, dan yang kami rekomendasikan yang terbaik untuk saat ini adalah Bibit. Jadi teman-teman cari yang resmi, karena saat ini lagi ramai-ramainya dibahas soal binomo terkait Indra Kents yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi afiliator binomo. Jadi buat teman-teman yang cari solusi aman, legal, salah satunya adalah dengan menggunakan Bibit. Jadi teman-teman buka Play Store, kemudian ketik Bibit. Nah, nanti akan muncul di pencarian tersebut. Tinggal teman-teman install dan nanti bisa mulai register dulu.
kemudian deposit, dan setelah itu bisa mulai berinvestasi reksadana. Jadi bedanya saham dengan reksadana, teman-teman tidak perlu menganalisa terlalu dalam, cukup lihat kinerja 5 tahun terakhir dari reksadana yang akan dibeli. Nanti teman-teman sudah bisa memutuskan mana yang tepat untuk kita beli. Tentunya ada ilmu-ilmu tambahan, teman-teman tinggal search di Google apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin berinvestasi di reksadana. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal investasi saham. Jadi investasi saham itu teman-teman buat yang pemula ini, jadi cari investasi yang menguntungkan, investasi yang bikin cepat kaya dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan investasi saham sebenarnya khusus untuk orang-orang yang punya niat belajar tinggi, dan itu pun soal dana atau modal awal itu 200.000 itu sudah bisa buka akun. Itu sudah termasuk depositnya, dan untuk membeli minimal satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau harga terendah saat ini adalah Rp50, satu lotnya 100 berarti kurang lebih 5.000 plus fee trading atau biaya transaksinya itu kurang lebih minimal Rp5.000. Jadi totalnya hanya sekitar 10.000 kita sudah bisa investasi saham. Hanya saja bedanya dengan reksadana, tadi teman-teman kalau kita bicara soal bibit, bedanya kalau saham itu kita murni investasi mandiri, kita buka akun sendiri dan kita pilih sendiri saham yang akan kita beli. Tentunya pada saat kita melakukan itu, kita harus punya ilmunya dulu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar soal investasi saham, itu sudah ada link tempat belajarnya di bawah sudah saya siapkan. Dan spesifik untuk ilmu awal yang harus kita ketahui ketika kita investasi saham, sebenarnya sederhana. Teman-teman harus bisa membaca dasar-dasar dalam laporan keuangan, yaitu laba bersih, aset, kemudian liabilitasnya atau asetnya, ekuitasnya, dan kemudian laba bersihnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa baca itu secara singkat saja untuk awal mulai belajar, atau teman-teman kalau misalnya malas menghitung-hitung sendiri menggunakan Excel, nah kita juga sudah siapkan kalkulator saham Excel. Di bagian bawah linknya sudah kita siapkan di deskripsi, teman-teman bisa miliki kalkulator saham Excel tersebut. Atau misalnya teman-teman mau mulai belajar mandiri, bisa mulai belajar dulu, rekomendasi saya belajar dulu menghitung valuasi saham. Jadi valuasi saham itu seperti apa? Jadi saham murah dan mahal, bagaimana cara menentukannya? Nah, salah satu yang sering saya sampaikan yaitu kita tahu dulu rasio return on equity-nya, rasio rasio PBV-nya, dan rasio price to earning ratio-nya atau rasio PER-nya. Jadi hanya dua yang saya rekomendasikan untuk pemula. Gunakan dulu dua rasio tersebut, yaitu rasio PBV dan rasio PER atau price to earning ratio. Itu sudah kita bahas di blog analis.co.id, atau buat teman-teman yang mau lebih dalam lagi ikut membeli video premium untuk penjelasan soal cara analisa saham, juga sudah kita siapkan linknya di bawah, atau bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp. Nah, teman-teman, sebenarnya kita bahas secara umum saja karena terlalu dalam mungkin waktunya tidak cukup. Jadi saya mau sampaikan cara kerja saham sebenarnya seperti apa. Jadi teman-teman, kalau investasi saham tentunya itu butuh kemandirian. Teman-teman harus belajar menganalisa dan harus tahu timing belinya. Buat yang pemula ini dasar saja, saya rekomendasikan untuk membeli saham blue chip saja, khususnya untuk saham-saham pemerintah yang lagi untung saat ini. Jadi teman-teman tinggal buka situs idx.co.id, kemudian lihat perusahaan tercatat, laporan keuangannya bisa di-download di situ, lalu kemudian lihat laba bersihnya naik dibanding periode sebelumnya atau tidak. Nah, itu untuk dasarnya saja, tapi sebenarnya ini panjang sekali penjelasannya. Jadi teman-teman, intinya kalau kita mau mencari investasi terbaik, investasi yang menguntungkan,
itu lebih disesuaikan dengan kondisi teman-teman, baik itu kondisi keuangan ataukah waktu untuk belajar dan waktu untuk mengoperasikan investasi yang kita lakukan. Kalau teman-teman punya waktu yang banyak, maka mungkin bisa mulai belajar investasi saham. Tapi kalau teman-teman pekerja yang malas analisa, kemudian waktu kurang untuk melakukan kegiatan belajar soal investasi dan lain sebagainya, maka cara termudah itu gunakan bibit untuk investasi reksadana di situ. Nah, ada satu lagi pertanyaan, investasi di Indomaret. Investasi di Indomaret itu teman-teman mungkin butuh modal yang besar. Kalau kita mau investasi itu minimal 400 juta untuk dana misalnya untuk renovasi, beli peralatan, rak dan lain sebagainya, itu minimal 400 juta. Itu belum termasuk dengan gedungnya. Jadi kalau gedungnya misalnya habis 200 juta atau 500 juta plus tanahnya, jadi teman-teman butuh minimal antara 500 sampai 700 juta untuk bisa memiliki bisnis Indomaret atau yang kita sebut dengan waralaba Indomaret. Jadi teman-teman butuh dana yang besar untuk itu. Jadi untuk yang pemula, saya rekomendasikan misalnya ada yang mau investasi Indomaret, itu bisa ikut investasi patungan. Teman-teman tinggal cari di Google, itu banyak sekali investasi patungan untuk Indomaret. Tapi tentunya tidak lebih menguntungkan dibanding investasi reksadana ataupun saham. Tapi dari sisi resiko, kalau Indomaret itu jauh lebih ringan, tergantung nanti lokasinya seperti apa, kemudian kepadatan penduduknya seperti apa, itu nanti akan menentukan investasi Anda. Nah, kemudian yang terakhir soal emas, ini belum kita bahas di video ini, nanti kita akan bahas spesifik karena soal terkait investasi emas ini ada transaksi online dan offline. Kalau transaksi offline, teman-teman datang langsung ke Pegadaian beli emas atau ke toko emas, beli emas batangan misalnya, itu insya Allah halal. Tapi kalau menggunakan aplikasi, jadi belinya secara online, misalnya kita beli di Tokopedia atau Bukalapak, beli emas langsung, maka itu nanti ada hukumnya yang harus kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal investasi terbaik atau investasi yang menguntungkan untuk pemula seperti apa. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.